Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah pada hari ini kita dapat melanjutkan kuliah kita ketiga dalam mata kuliah hukum administrasi negara. Yang kemarin kita sudah sampaikan keputusan tata usaha negara. Sekarang kita akan mengulas sedikit mengenai sumber kewenangan. Apa sih sumber kewenangan itu? Ada beberapa sumber kewenangan, misalkan atribusi. Apa atribusi itu? Adalah pemberian wewenang. Atribusi itu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang. Jadi pembuat undang-undang wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli, berasal dari undang-undang. Begitu undang-undang disahkan, oh ini memberi wewenang kepada imigrasi untuk mengeluarkan paspor. Undang-undang dikeluarkan mengenai pertanahan, mengeluarkan sertifikat yang langsung bahwa undang-undang itu menyebutkan kepada instansi tertentu atau pejabat tata usaha tertentu untuk mendapat kekuasaan pemerintahan tersebut, untuk menjalankan pemerintahan. Itu namanya atribusi. Lalu ada lagi apa? Kira-kira sumber dari kewenangan itu? Ada delegasi. Kita sering mendengar ada delegasi. Apa delegasi itu? Pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Misalkan kewenangan dari Departemen Perdagangan, kewenangan dari kepolisian mungkin, kewenangan dari pertahanan keamanan. Pada saat ada pertemuan internasional, kewenangan tersebut diberikan kepada Departemen Luar Negeri untuk melakukan negosiasi pertemuan-pertemuan internasional dengan negara-negara lain. Delegasi tersebut itu apa? Berarti di atas nama Indonesia, atas nama pemerintah Indonesia yang secara umum, atas nama perdagangan misalkan. Padahal dia itu Departemen Luar Negeri, tapi dia membawa mandat, membawa misi perdagangan tadi. Yang kedua, apa setelah delegasi itu? Yang lebih spesifik lagi yaitu mandat. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya, atas nama mandat misalkan. Contohnya mandat itu? Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. Tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada siapa? Pada pemberi mandat tadi. Seperti itu. Lalu ada perbedaan delegasi dan mandat. Kita sudah lebih fokus perbedaan antara delegasi dan mandat. Itu apa? Mandat mulai prosedur pelimpahannya itu bagaimana? Kalau mandat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, itu memberi mandat kamu yang menghadiri rapat. Nanti putusannya tetap tanggung jawabnya, misalkan bupati tidak bisa hadir, delegasi pada sekda atau kepala dinas, tanggung jawabnya tetap pada bupati tadi. Tapi kalau delegasi dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, ya, dengan apa? Peraturan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Lalu dari segi apa? Tadi perbedaan dari prosedur. Sekarang perbedaan dari tanggung jawab dan tanggung gugat, karena tiap tindakan pemerintahan tadi kan ada resiko yang kuliah kemarin itu kita bisa penyelenggara negara bisa digugat, sehingga kalau mandat tetap pada pemberi mandat. Tanggung jawabnya kalau bupati diundang rapat untuk memutuskan sesuatu, dia memandatkan kepada wakil bupati atau kepada sekmilda, maka tanggung jawab akhirnya tetap pada bupati. Tapi kalau delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada penerima atau delegatornya yang datang menghadiri delegasi itu, yang menerima delegatornya. Lalu perbedaan apa lagi? Perbedaan kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi, atau itu sekali berlaku selesai atau bisa berulang kali. Kalau mandat setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan kepada, misalkan saatnya besok ada undangan lagi, bisa datang sendiri bupatinya, nggak perlu
dimandatkan kepada wakil bupati, nggak perlu dimandatkan pada camat, dia bisa hadir sendiri. Tapi kalau delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada berpegang pada asas pemerintahan yang baik atau macam-macam nanti, ya. Itu kalau mandat tadi boleh besok dia ada rapat datang lagi, tidak ada masalah. Bupati begitu nggak hadir, tapi bupati secara otomatis mendapat mandat dari bupati. Ini lalu apa kewenangan selanjutnya? Kewenangan selanjutnya yang banyak kita lihat di masyarakat, diskresi. Untuk menjalankan pemerintahan yang baik demi kepentingan umum yang terjaga, perlu adanya diskresi. Apa diskresi itu? Keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, yang peraturan undang-undangnya tidak mengatur atau tidak lengkap atau tidak jelas atau adanya stagnasi pemerintahan atau ada kepentingan umum yang mendesak untuk dilakukan diskresi. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat. Jadi tiap pejabat itu mempunyai diskresi dalam mengambil keputusan dan atau tindakan. Saya kasih contoh yang ringkas sekali. Lampu merah, kuning, hijau. Bahwa lampu merah itu menurut undang-undang berhenti. Lampu kuning hati-hati, persiapan. Lampu hijau jalan. Tapi polisi, undang-undang yang dibuat pemerintah dan DPR untuk diberikan oleh pewenang tadi langsung. Tapi polisi misalkan pangkat sersan atau pangkat kopral yang terendah, pada saat dia di jalan raya, ya, melihat situasi lalu lintas yang hijau ini sedikit tapi yang di lampu merah numpuk macet di perempatan, maka dia bisa menggunakan diskresinya untuk kepentingan yang lebih luas, kepentingan umum. Yang hijau dia stop, yang merah meskipun lampu merah dia suruh jalan, maka hukum bisa dikesampingkan dengan diskresi tersebut. Ada lagi jalur satu arah berlawanan karena macet, maka polisi memberi kontraflow, dimasukkan, yang dilarang masuk dipersilakan untuk dilewati. Di sini maka undang-undang itu bisa dikesampingkan dengan diskresi. Itu disahkan oleh undang-undang, ya. Di undang-undang kita diskresi ini disahkan bahwa untuk kepentingan lebih luas, kepentingan umum, menggunakan diskresi sesuai dengan tujuan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat tadi. Itu kalau polisi rendah, apalagi di atasnya, apalagi bupati, apalagi gubernur, apalagi presiden, pasti punya diskresi yang luas, yang bisa menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan undang-undang yang sekiranya belum lengkap, belum sempurna, atau keadaan darurat. Lalu siapa yang dimaksud dengan pejabat pemerintahan di sini? Siapa kira-kira? Untuk menjawabnya, kita mengacu pada definisi pejabat pemerintahan yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Badan dan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya. Lalu boleh digunakan dalam kondisi apa? Tadi kan sudah saya jelaskan, ya. Tapi lebih jelasnya digunakan ketika hukum yang ada yang tertulis tidak mengatur, diatur tapi tidak lengkap, ada tapi tidak lengkap, masuk area abu-abu, dan sebagai legal interpretasi dari pemerintah mulai melaksanakan diskresi. Tapi ingat, diskresi dilarang bertentangan dengan aturan yang kondisinya nggak darurat, nggak kepentingan umum. Hapus ini karena bukan mendesak, proyeknya itu proyek misalkan boleh ditenderkan masih 3 bulan lagi, 4 bulan pelaksanaannya, tapi langsung diskresi sekarang uangnya dicairkan, ya nggak boleh.
ini harus mengacu untuk, tapi begitu ada bencana alam yang perlu tindakan segera, bupati atau gubernur bisa mengeluarkan anggaran untuk mengatasi tersebut. Tidak boleh dikresi menggunakan sewenang-wenang, tidak boleh apalagi pembelokan tujuan, penyalahgunaan dari wewenang, dan tidak boleh melampaui batas kewenangan. Ingat, dari semua ini yang terpenting diskresi itu akan diberikan untuk kepentingan yang lebih luas tanpa merugikan kepentingan yang lainnya. Ya, saya kira kuliah ketiga itu intinya seperti itu agar dipahami mahasiswa, terutama ini yang mahasiswa hukum administrasi negara. Bagaimana tadi kita kemarin sudah berbicara mengenai pejabat atau negara atau keputusan atau negara, hari ini mengenai kewenangan-kewenangan yang ada. Jadi jangan disalahkan lagi ya, kalau ketemu di jalan ada dilarang masuk, polisi merintahkan masuk, merah polisi suruh jalan, sudah hijau tapi polisi nyetop, itu adalah salah satu contoh pemberian diskresi yang diamanatkan oleh undang-undang kepadanya. Demikian, ada kurangnya saya mohon maaf, insya Allah ketemu lagi dalam kuliah selanjutnya. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.